Halo semuanya, perkenalkan, saya Stasyana Lagan dengan NIM 11S23055 dari program S1 Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum PPMPL dengan topik Black Box Testing, Random Testing Uniform Distribution, dan Operational Distribution. Adanya latar belakang dari pengerjaan praktikum ini ialah pengujian perangkat lunak merupakan tahap penting untuk menjamin kualitas suatu sistem. Salah satu metode yang digunakan adalah black box testing, di mana fokus pengujian ada pada input dan output tanpa memperhatikan kode program. Eh, dalam praktikum ini, pendekatan yang dipelajari adalah random testing dengan dua varian utama, uniform distribution dan operational distribution. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar black box testing, menerapkan random testing dengan dua pendekatan, uniform distribution dan operational distribution. Yang ketiga itu membandingkan hasil dan efektivitas keduanya. Selain itu juga untuk mengenal adaptive random testing serta pendekatan berbasis spesifikasi. Metodologi dari praktikum ini, uh, langkah pengerjaan praktikum dimulai dengan mempelajari materi, kemudian menentukan domain input yang yaitu nilai X dengan rentang tertentu, kemudian menyusun program sederhana dalam bahasa Java. Program dijalankan untuk menghasilkan 10 test case secara acak dengan dua pendekatan berbeda, dengan dua pendekatan berbeda. Hasil eksekusi kemudian dianalisis dan dibandingkan. Untuk lebih jelasnya, saya share code-nya. Nah, ini task 1 itu untuk uniform distribution. Um, pada task ini, program dibuat untuk menghasilkan data uji secara acak menggunakan pendekatan uniform distribution. Kode program ditulis dalam bahasa Java dengan memanfaatkan fungsi memanfaatkan fungsi ren next integer untuk memilih nilai X dari rentang 0 sampai 20. Artinya setiap setiap nilai dalam rentang tersebut memiliki peluang yang sama, yaitu 1:21 untuk terpilih. Program kemudian dijalankan untuk menghasilkan 10 nilai acak. Hasil output menunjukkan 10 angka acak. Contohnya, angka yang muncul bisa berupa 5, 11, 13, 7, dan seterusnya. Kadang kadang ada angka yang muncul lebih dari sekali, misalnya angka 13 atau 11 muncul 2 kali. Hal ini wajar karena proses pemilihan benar-benar acak dan independen. Secara umum, nilai-nilai yang muncul tersebar di seluruh domain input sesuai dengan teori uniform distribution. Dengan kata lain, tidak ada kecenderungan nilai tertentu untuk lebih sering muncul. Uh, Istilahnya semuanya punya peluang yang sama. Kemudian untuk tas yang kedua itu operational distribution. Pada tas ini
Menggunakan pendekatan operational distribution, berbeda dengan uniform. Di sini peluang pemilihan nilai ditentukan berdasarkan frekuensi penggunaannya di dunia nyata. Kode program disusun dengan tabel distribusi, di mana nilai-nilai tertentu diberikan peluang lebih besar untuk terpilih. Misalnya, input 1, 2, 8, dan 20 diberikan frekuensi relatif lebih tinggi, sehingga kemungkinan muncul lebih sering. Nah, hasil eksekusi program menunjukkan 10 angka acak. Contohnya 20, ada bisa 20, 16, 2, 3, 8, dan 3. Dan 1. Terlihat bahwa ada pengulangan, misalnya angka 2, 3, dan 8 muncul lebih dari sekali. Kemudian, hal ini sesuai dengan teori operational distribution, di mana nilai dengan frekuensi lebih tinggi memang cenderung terpilih lebih sering. Dengan demikian, program sudah berhasil meniru kondisi nyata, di mana input tertentu digunakan lebih sering dibanding input lainnya. Nah, perbandingan antara keduanya itu eh, perbedaan utamanya itu terletak di uniform distribution, itu memberikan peluang yang sama untuk semua input sehingga hasilnya lebih merata. Sedangkan operational distribution itu menyesuaikan eh, peluang sesuai frekuensi penggunaan sehingga input yang sering dipakai muncul lebih banyak. Uniform itu cocok untuk eksplorasi domain secara menyeluruh, sedangkan operasional lebih fokus ke skenario nyata agar bug yang sering terjadi bisa cepat ditemukan. Nah, kesimpulannya, uniform distribution menghasilkan test case yang merata di seluruh domain input, sedangkan operational distribution menghasilkan test case yang mengikuti pola penggunaan nyata. Dengan memahami perbedaan keduanya, kita dapat memilih metode yang paling tepat sesuai kebutuhan pengujian perangkat lunak. Dengan demikian, presentasi saya mengenai black box testing, random testing, dengan pendekatan uniform distribution dan operational distribution. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.